Terima kasih Pak Prasetyo. Ujian komprehensif atas nama Bapak Prasetyo dimulai. Silahkan Pak Prasetyo untuk berdoa terlebih dahulu. Ampun, Pak. Ya, terima kasih Pak Prasetyo. Ya Pak Prasetyo, ada pertanyaan dari saya terlebih dahulu sebelum nanti ke Pak Rahmat. Coba Pak Prasetyo sebutkan kepada saya, jelaskan kepada saya berkenaan dengan teori belajar dan pembelajaran yang Pak Prasetyo pakai ketika proses penyiapan perangkat pembelajaran, ada RPP, proses belajar mengajar dan seterusnya. Silakan dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teori yang saya gunakan untuk menyusun RPP itu ada beberapa. Yang pertama yaitu behavior, itu terkait perubahan perilaku yang harus ada stimulusnya. Kemudian nanti peserta didik akan memberikan respon. Stimulusnya saya tuangkan dalam RPP itu, saya rencanakan baik dalam bentuk gambar-gambar, video, dan lain sebagainya. Sehingga nanti harapannya peserta didik dapat memberikan respon, baik itu mengamati, mencatat, dan lain sebagainya untuk dijadikan bahan pelajaran. Berikutnya ada juga teori kognitif yang saya gunakan, yaitu tentang terutama ketika persepsi, bahwa kognitif itu kan setiap siswa itu punya pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Jadi di RPP ini saya hanya menggali yang sebelumnya pernah diajarkan. Ngelek Pak Pras, ngelek. Cek. Gimana Pak Pras? Ngelek Pak Pras? Iya, tapi ngelek sebentar, ngelek. Oh ya. Baik. Tapi saya sudah menangkap. Diulang enggak? Apa ya? Ya coba diulang sedikit oh, ya. Terakhir tadi. Oh, yang ada yang saya kognitif. Oh, yang terakhir kemudian. Kognitif itu kan anak itu kan sudah punya pengetahuan sebelumnya. Nah, ini saya gunakan di apersepsi ini untuk mengaitkan materi yang sebelumnya. Terus juga di humanis, bahwa tadi itu kan juga manusia yang ingin dimanusiakan, ingin dibahagiakan gampangnya. Kalau anak-anak kan inginnya pembelajaran itu menyenangkan ya. Dalam saya tuangkan dalam bentuk rencana pembelajaran itu dalam bentuk ada yang game-game dan lain sebagainya. Itu kurang lebih. Ya, terima kasih. Baik. Nah, ketika jawaban yang menarik. Pak Pras ini kan sudah bisa buat RPP ya? Sudah ya? Ya, nggak bisa belum, tapi berusaha mencoba. Coba saya disebutkan satu IPK yang Bapak susun, yang Pak Pras susun. Kalimatnya seperti apa? IPK-nya menganalisis rukun dan sunnah dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu IPK. Gimana Pak? Menganalisis rukun. Ya, rukun dan sunnah dalam bersuci. Oke. Itu prosesnya seperti apa kalau menganalisis itu? Menganalisis itu nanti anak tak tampil. Seperti apa? Penerapannya? Iya, penerapan di pembelajaran itu seperti apa? Ya nanti anak kan tak buatkan, saya membuat tutorial wudhu, saya tampilkan video. Nah nanti anak itu menganalisis, saya buatkan tabel. Itu tak buat tabel mana yang termasuk rukun, mana yang termasuk sunnah. Nah, di situ anak menganalisis dan memetakan di situ, dan memilah mana yang rukun, mana yang sunnah gitu. Itu menganalisis ya. Belum membedakan ya. Membedakan apa menganalisis? Ya ada membedakannya tapi sudah masa analisis. Perhatikan ya, kita ada itu kan kalimatnya fikih banget gitu kan. Jadi harus dibedakan antara membedakan, menganalisis, menyebutkan dan seterusnya, itu harus dibedakan. Kalimat-kalimat yang namanya IPK yang mengoperasionalkannya itu seperti apa gitu, itu kan harus dijelaskan. Coba itu kalau dibuat tujuan pembelajaran seperti apa? Dari IPK yang jelas. Itu
itu IPK-nya nomornya 3.7.4, kemudian di tujuan pembelajarannya berarti nomornya 3, sebentar Pak. Satu harusnya. 3.7.4.1, yaitu Ya. setelah mengikuti tahapan proses pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menganalisis rukun dan sunnah dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Ngoten. Iya. Iya, tapi prinsipnya masih membedakan, belum menganalisis tadi. Oh, siapa? Ya. Oke, dilanjutkan. Oke. Ya, Pak Pras sudah ya, cukup ya. Nah, oke. Sekarang ngaji ya, Pak Pras. Oh, Prastio ya. Saya share screen sebentar. Ya. Buat dibaca ini Pak Prastio dengan dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad, Nun, Ta, Sin, Yasin, Alif, Lam, Mim, Ain, Sin, Qaf, Alif, Lam, Mim, Shad, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih Pak Prastio. Saya rasa dengan saya cukup. Lanjutkan dengan Bapak Rahmat Heriadi. Semoga Bapak. Baik Pak Prastio, Pak Guntur, terima kasih. Pak Prastio ini kuliahnya di mana dulu? Saya di UIN Jogja sama di UII, Pak. Oh, UIN Jogjanya apa? PAI. PAI, oh PAI UIN Jogja. Ya, kemudian di UII apa Pak? Pendidikan Islam, Pak. Pendidikan Islam, PI. S1 apa S2? Pasca S2. Oh, S2-nya di UII, Pendidikan Islam. Baik. Perhatian, motivasi itu kemarin saya lihat selain game-game apa Pak Prastio? Untuk motivasi yang menarik tuh, biar menarik dulu pertama dari penampilan guru, Pak. Guru tuh ya harus istilahnya good looking gitu ya, harus bersih, tertata rapi gitu kan. Nanti kan fokus. Ya, terus itu yang menarik, menyemangati, jangan memaki, jangan menghakimi, memotivasi gitu. Terus rasanya ya seperti ini kalau saya sama anak tuh ya pokoknya mudeng, anak itu mudeng. Terus kelas itu ya anak ruangannya ditata, masuk kita nek siang kalau panas toh ya udah kita keluar aja nggak apa-apa di masjid atau outdoor, atau nek bosan mejanya diubah di lingkar atau apa gitu. Dan dengan itu ngajarnya di SMP mana? Mulai SMP Kali, Pak. SMP Kali. SMP 2 Pelengkung. Kota. Nggih. Di mana itu? Gen niki lho, Rindam 11 Pelengkung. Oh, Pelengkung. Nah, tetangganya SMP 1 Pak Akrom. Oh iya. Oke. Baik Pak Prastio. Lah terus dengan belajar teknologi pembelajaran itu dari mana? Kalau dari teman kakak senior, Pak, ada yang senior kemarin yang purna tahun kemarin itu, terus diwarisi banyak
Terus sama belajar ikut itu Pusdatin yang rumah belajar tahun 2000. Pertamanya dari situ rumah belajar tahun 2020 itu alhamdulillah lolos Jateng, terus yang lain-lain. Rumah belajar itu mulainya Kemendikbud. Iya, itu seleksi provinsi. Oh, begitu. Ya. Baik, saya kira cukup saya Pak Guntur. Cukup Pak Prastyo, pertanyaan saya juga. Saya kembalikan Pak Guntur, terima kasih. Ya. Terima kasih Ahmad Prastyo. Ujian komprehensif atas nama Pak Prastyo dinyatakan selesai. Silakan Pak Prastyo untuk bisa keluar. Oke, matur nuwun Pak. Assalamualaikum.